got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Windiani dari kelas 11 AKL 1 bersekolah di SMK Sumpah Pemuda 2 Ciawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NPWP atau menjelaskan materi mengenai NPWP. Saya akan menjelaskan materi NPWP dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar NPWP. Nah, pertanyaan yang pertama akan ditampilkan di atas ini. Untuk menjawab pertanyaan di atas tadi mengenai apa sih NPWP itu? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan oleh wajib pajak untuk administrasi pajak dan untuk identitas diri atau mengenal diri untuk melaksanakan perpajakan. Nah, itu pengertian berasal dari UU No. 6 tahun 2009. Nah, itulah pengertian dari NPWP. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 di atas ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang di atas tadi mengenai fungsi NPWP. Nah, untuk apa sih NPWP itu? NPWP itu diantaranya yang pertama itu untuk syarat administrasi. Maksud dari syarat administrasi itu, misalnya nih, kita akan melamar ke sebuah perusahaan dan si perusahaan tersebut itu meminta surat NPWP kepada kita. Nah, itu fungsinya. Terus yang kedua itu alat administrasi perpajakan. Maksud alat administrasi itu untuk mengenakan atau mengenal identitas diri kita. Nah, itu fungsi NPWP. Nah, pertanyaan nomor 3 selanjutnya akan ditampilkan di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 selanjutnya mengenai keuntungan NPWP. Untuk apa sih NPWP itu? Bagi kita untungnya apa sih? Untungnya itu diantaranya tarifnya lebih rendah. Maksud dari tarif lebih rendah itu apa sih? Maksud dari tarif lebih rendah itu, misalnya nih, kita bekerja di suatu perusahaan dan sudah mendapatkan gaji yang seharusnya mendapatkan atau mengeluarkan pajak. Nah, menurut perusahaan, misalnya teman kita yang tidak mempunyai NPWP 6% mengeluarkan pajaknya. Nah, kita yang mempunyai NPWP itu 5%. Nah, itu maksud dari tarif lebih rendah. Nah, itulah keuntungan NPWP atau mempunyai NPWP. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir atau keempat. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 yang terakhir ini mengenai sanksi NPWP atau sanksi yang tidak menggunakan NPWP itu bagaimana sih? Sanksinya itu yang pertama, jika seseorang dengan sengaja tidak mendaftarkan NPWP atau menyalahgunakan NPWP, hukumnya yaitu sanksinya itu pidana paling lama 6 tahun dan paling sedikit 6 bulan. Dan dendanya itu paling sedikit yaitu 2 kali pajak terutang dan paling banyak itu 4 kali pajak terutang. Nah, kita semua atau teman-teman semua jangan sampai ya kita melanggar NPWP atau melanggar NPWP. Karena apa? Karena sanksinya itu sangat berat, yaitu sudah dipidana atau dipenjarakan atau juga didenda dengan uang. Nah, jangan sesekali kita melanggar NPWP karena sanksinya itu berat sampai bisa masuk penjara 6 tahun paling lama. Nah, itulah keempat pertanyaan seputar NPWP. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Windiani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Bye.